masyarakat itu melakukan protes atau ada yang kurang gitu ya. Jadi pengaduan ini kita pandang sebagai partisipasi masyarakat, apapun itu bentuknya. Sehingga istilah pengaduan atau laporan ini yang masuk itu memang harus besar, karena apa yang kita berikan itu harus punya feedback seperti itu dari masyarakat. Kita itu tidak bisa menjalankan satu kebijakan terus meneruskan kebijakan itu di periode selanjutnya kalau belum ada feedback yang oke dari masyarakat, karena jangan-jangan ini tidak tepat dari kebijakan ini gitu, atau prosedur ini tidak tepat seperti itu Pak. Sehingga untuk saat ini memang yang kita lihat sebagai partisipasi publik itu yang paling dimungkinkan adalah melalui pengaduan ini, apapun itu bentuknya, bisa aspirasi, bisa protes, pengaduan, laporan, bahkan apresiasi pun itu masuknya dalam laporan pengaduan ini seperti itu Pak. Jadi ini memang pintu yang sangat besar dibuka sebesar-besarnya untuk masuk apapun itu dari masyarakat, masuk dulu baru kita nanti saring seperti itu, karena itu merupakan bentuk keterlibatan dari masyarakat seperti itu untuk mengelola dan mengawasi apakah laporan-laporan itu sudah ditindaklanjuti dengan tuntas atau belum. Namun masuknya laporan saya rasa bisa dari mana saja Pak, termasuk dari frontliner yang langsung mengatasi seperti itu. Namun yang memang tadi kembali alangkah lebih baiknya ketika memang sudah bisa diatasi oleh frontliner pun, ketika ada keluhan, pengaduan, laporan itu juga tetap direkam bersama-sama dengan si admin ini seperti itu. Bukan hanya laporan langsung terus kemudian selesai tanpa ada catatan dan juga kontrolnya, tapi tetap ada catatan dan kontrolnya walaupun laporan itu sudah selesai dan masuk dari saluran manapun dari siapapun. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin Mas hari ini ada kegiatan penyusunan rencana aksi span lapor ya. Intinya apa itu? Jadi begini Pak, untuk SP4R Lapor itu sendiri adalah sistem pengelolaan pengaduan masyarakat gitu ya, yang memang harus dilaksanakan secara berjenjang dan juga terintegrasi. Nah, jalannya si pengelolaan pengaduan masyarakat ini tentunya membutuhkan rencana aksi supaya kita tahu apa yang bisa kita lakukan di tahun-tahun selanjutnya. Nah, maka dari itu dibutuhkan juga komitmen dari petugas-petugas secara teknis di bidang operasional, di bidang supervisi dan juga pimpinan, supaya rencana aksi ini dapat berjalan bukan hanya 1 tahun tapi juga bisa 3-5 tahun seperti itu. Jadi betul-betul keberlanjutannya itu ada seperti itu. Nah, kalau kita melihat pelaporan ini sistem aplikasi atau di masing-masing SKPD satu pintu, bagaimana Bu? Ini adalah sistem aplikasi. Jadi dari aplikasi SP4R Lapor ini kita bisa memasukkan laporan, nanti akan diterima oleh admin dari pusat dan nanti akan dilemparkan kepada masing-masing dinas ataupun satuan pemerintahan terkait. Jadi memang betul-betul laporannya itu ditujukan kepada masing-masing kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah yang benar-benar menanganinya sehingga terpercaya, bisa lebih cepat dan juga lebih tuntas dalam penanganannya. Tapi kerangka acuannya apa yang diambil Bu untuk sebagai laporan nantinya? Untuk laporannya sih bebas ya Pak ya, apa saja begitu bisa dilaporkan di sini. Jadi tidak ada ketentuan tertentu gitu ya. Untuk melaporkan bisa itu memberikan aspirasi bisa, menyampaikan apresiasi bisa, memberikan protes bisa, bahkan juga untuk pelaporan-pelaporan seperti infrastruktur dan lain-lain itu bisa jadi satu dalam situ. Nanti biarkan dari admin pusat yang memilah-milah dan melemparkan kepada dinas-dinas yang terkait. Jadi masyarakat tidak bingung seperti itu ya. Laporannya apa yang mau dimasukkan kemana? Masukkan saja laporannya, nanti biar dipilah-pilah oleh admin kami supaya bisa masuk ke dinas-dinas ataupun ke lembaga-lembaga yang pas untuk mengatasi laporan tersebut. Tapi leading sektor pelaporannya kemana arah tujuannya? Tujuannya sih untuk nantinya bisa menjadi pertimbangan dari penentuan-penentuan kebijakan ke depannya seperti apa, dan juga untuk melihat kebutuhan masyarakat itu yang dibutuhkan seperti apa, karena memang banyak sekali fasilitas-fasilitas, infrastruktur ataupun kebijakan yang sudah diciptakan namun ternyata belum tepat sasaran di masyarakat. Jadi dengan adanya pengaduan dari masyarakat ini, ada keterlibatan dari masyarakat, sehingga penciptakan kebijakan ataupun juga nanti perbaikan pelayanan publik itu jadi lebih pas begitu. Oh, jadi ini mengakomodir setiap laporan sehingga ini bisa terrealisasi lebih maksimal. Lebih gitu. maksimal seperti Nah, itu. kalau Ibu dari mana Ibu? Saya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saya ditugaskan di Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik. Nah, di sana itu memang yang menangani
bentuk-bentuk dari aplikasi-aplikasi gitu ya yang sifatnya adalah pelayanan publik. Salah satunya adalah SP4 Lapor. Bu, sedikit Bu, dengan kegiatan ini harapannya apa, Bu? Kalau harapan dari saya adalah pengelolaan pengaduan di Kabupaten Kota Waringin Barat ini betul-betul bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu untuk pejabat dan pelayan publiknya ya. Dan juga dengan adanya kegiatan seperti ini, kita sebagai pelayan publik itu juga menyadari pentingnya aspirasi dari masyarakat, sehingga tidak ragu-ragu untuk meminta pendapat mereka, meminta menerima pengaduan dan pelaporan mereka seperti itu. Jadi benar-benar ada sinergi antara masyarakat dan pelayan publik. Masyarakat yang tidak takut untuk memberikan aduan, pelayan publiknya juga bisa mengelola pengaduannya itu dengan baik seperti itu. Tapi ukuran dalam sisi pengaduan masyarakat kadangkala ini tidak tahu nih akses kemana dia harus laporkan. Apakah sistem online, apakah kepada dinas yang tertentu, atau kepada Menpan, atau bagaimana kira-kira? Kalau untuk hal tersebut memang SP4 Lapor ini kan sifatnya no wrong door policy ya. Jadi memang dia itu menerima segala bentuk pengaduan apapun itu. Nah memang tadi banyak sekali masukan yang diberikan dari Bapak Ibu pelayan publik ini bahwa banyak sekali channel-channel yang memang belum diakomodasi oleh lapor, tapi ternyata masyarakat banyak melapor lewat situ seperti itu. Nah ini akan menjadi salah satu bahan bagi saya untuk saya bawa ke tim menjadi pertimbangan apakah nanti ada aplikasi-aplikasi ataupun juga ada pengembangan-pengembangan yang arahnya bisa semakin mengakomodasi pengaduan-pengaduan dari masyarakat dan mempermudah pelayan publik untuk mengelola pengaduan tersebut seperti itu. Oke, terima kasih Bu.